Bunda minta maaf buat anak-anak Bunda se-Indonesia, buat cucu-cucu Bunda. Jangan serang Loli lagi. Itu gentle namanya, paham nggak? Semuanya sudah selesai, apalagi yang mau dibahas. Bunda nggak mau recok-recok. Tadinya Bunda pengen pulang di tanggal 6, tanggal 5. Tapi Bunda percepat aja pulangnya. Bagus dia pulang ke Jerman. Kalau dia pulang ke Jerman, hoki dia akan lebih bagus. Walaupun dia pulang ke Eropa nanti tetap kita akan berlaporan karena dia masih warga negara Indonesia. Tidak seenaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma. Buat Loli, sayang Bunda minta maaf. Kalau misalnya kamu kecewa, tersinggung dengan omongan Bunda. Buat anak-anak Bunda se-Indonesia, buat cucu-cucu Bunda, jangan serang Loli lagi. Tapi kan minta maaf embel-embelnya terakhirnya Rukia, kan bukan begitu ceritanya. Apa yang bikin gua kesel karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama yang dia lakukan sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gue cari tahu, yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong gitu. Makanya gue ini, maksud gue gini ya, orang Indonesia ini kalau untuk urusan yatim piatu, apa bawa Al-Quran gitu kan simpatiknya kan keluar kan. Tapi ketika dikasih tahu kenyataan bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini nggak suka sama LGBT, nggak boleh bencong-bencongan. Nah gini kan kalem, gue mah bisa kalem, bisa huru hara gitu. Kalau gue orangnya fair, ketika orang sudah meminta maaf, selesai dia sudah minta maaf. Di live Instagram dia sudah minta maaf, ya kan. Di Kak Igun juga dia ngomong, dia menyampaikan, dia minta maaf. Maharani juga sudah menyampaikan minta maaf. Semuanya sudah selesai, apalagi yang mau dibahas. Kan pertarungan itu kan harus ada. Pertarungan itu akan selesai ketika salah satu pihak itu yang bersalah membuka dirinya, berbesar hati untuk meminta maaf. Itu gentle namanya, paham nggak? Jadi sudah selesai, apalagi yang mau dibahas, sudah tidak ada pembahasan. Kita melihat satu pertama menjadi iklan disco. Yang menurutnya disco itu bukan budaya Indonesia. Transgender maupun ini kan menjadi satu promosi yang menurut saya agak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kenorma sosial yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita menegur keras Saudari Korla yang secara vulgar dalam tata krama kalimat, ya, termasuk menyebut kalimat-kalimat yang berbau alat kelamin laki mau perempuan, kemudian kata-kata binatang dan lain sebagainya, itu menurut saya itu bukan pembelajaran yang baik buat seni budaya bangsa Indonesia gitu. Kita minta pihak imigrasi juga untuk mengecek apa izin tinggal usahanya dia di sini gitu, apakah bisa melakukan seperti itu. Komisi penyiaran juga maupun pihak kepolisian untuk berkoordinasi gitu. Yang begini-begini menurut saya ya, walaupun seksi tapi tetap aja tata krama, makanya harus jelas jenis kelaminnya. Nah, kita mewakili beberapa teman-teman dari LSM Hajar, kita minta supaya polisi mengambil tegas tindakan ini gitu. Kita minta kenapa itu diturunkanlah dari Instagramnya, dia minta maaf dan mulai dia untuk tidak melakukan itu lagi. Apabila dia melakukan itu lagi, berarti kita akan melakukan suatu upaya melaporkan ke polisi. Undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang nomor berapa ya, 44 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE. Pornografi pasal 45, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, ya kontennya berisi kesusilaan norma. Ancaman hukumannya itu bisa denda 1 miliar dan tahanan sampai 6 tahun penjara. Teman-teman yang awalnya mungkin berpikir apa sih begitu dia melihat konten daripada IG dan TikToknya, dia mau mengatakan, oh ya memang ini salah, ini akan dilihat dan ditiru oleh anak-anak, oleh karena itu hajar gaspol gitu. Ya kita lihat itikat baik daripada Korla, apakah dia akan menanggapi atau tidak. Walaupun dia pulang ke Eropa nanti tetap kita akan buat laporan karena dia masih warga negara Indonesia. Jadi tidak seenaknya gitu, tidak seenaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma asusila.
Kalau Bunda sempet, kalau bisa pulang lagi, Bunda pulang lagi pas bulan puasa. Ntar bulan puasa, insya Allah Bunda bisa pulang. Bunda nggak mau reco-reco. Tadinya Bunda pengen pulang di tanggal 6, tanggal 5. Tapi Bunda percepat aja pulangnya. Saya belum lihat tiketnya juga sih. Tapi kalau dari rencananya kapan, Kak? Rencananya kapan? Kapan tuh? Rencananya memang ya nggak lama sih. Gitu. Ya. Apa? Gimana, Kak Igun? Tentusannya belum. Bunda masih nyaman di Jerman. Karena Bunda memang nggak benar jadi artis. Untuk bangun rumah nggak mungkin karena memang Bunda memang harus balik ke Indonesia. Tinggal nunggu pensiunnya aja, nanti tinggal berapa tahun aja terus balik lagi ke sini. Biarkan aja, kalau yang anak Bunda benar-benar pasti mereka ngedukung apa yang terbaik buat Bunda. Yang nggak suka mereka bisa aja berpura-pura ya, berbulu bunglon ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Oke, yang saya lihat sih bundanya ini. Jadi kan bunda ini gampang orang mengingat. Bunda, jadi sosok ibu. Jadi mereka banyak anak-anak bunda ini kan merasa bahwa bunda itu adalah ibu dia. Itu yang saya lihat karena dia bisa membawa nama dia itu kan sudah nama dia udah Korla. Jadi dia menambah jadi bundanya. Jadi dia menganggap fan-fan dia itu seperti anak-anak dia, seperti itu. Disitulah nama hoki dia. Dia nama membawa hoki dan juga tahun lahir dia. Dia lahir tanggal 4 Juli tahun 1974. 74 itu unsur kayu. Tahun ini tahun air, tahun kemarin air. Dari tahun kemarin dia punya hoki. Hoki dia tuh tahun kemarin udah mulai naik. Di tahun inilah dia menghasilkan uang pundi-pundi yang dia nikmati dari hasil jerih payah dia di tahun lalu. Ini adalah puncak dia. Tahun-tahun depan ya dia cuman mengambil sisa-sisa hoki dia di tahun ini. Jawaban saya dia harus memanfaatkan tahun ini. Harus bisa manfaatkan tahun ini karena tahun ini adalah bisa dia memetik pundi-pundi uang yang sangat luar biasa di tahun ini. Tahun ini hoki dia bagus, jadi tidak ada masalah. Jawaban saya ini yang perlu dia takuti di tahun depan. Ya, tahun depan kayu ketemu kayu, karir dia akan turun. Seperti itu keuangan dia. Jadi keuangan dia juga tidak akan begitu bagus. Jadi jawaban saya manfaatkanlah tahun ini. Banyak orang caci maki dia kan banyak. Tapi jawaban saya karena hoki dia, keberuntungan dia itulah yang membuat caci maki itu cuman untuk seperti ya kayak angin lalu deh buat dia. Bagus dia pulang ke Jerman. Kalau dia pulang ke Jerman, hoki dia akan lebih bagus. Kenapa? Karena orang melihat dia hoki sukses di Jerman, bukan di Indonesia. Di Indonesia ini hanya untuk dia mencari uang saja. Jadi sekali-sekali dia datang ke Indonesia untuk mengambil keuntungan, bagi saya itu wajar saja. Kalau di Jerman itu faktor dia bekerja, tempat kerjanya dia. Karena orang melihat penampilan dia kan sederhana. Karena dia menunjukkan bahwa ya inilah di saya. Dia tidak tipikal orang yang tidak malu dengan menunjukkan bahwa dia seorang pekerja di McD dan dia menunjukkan diri dia ya seperti ini. Seperti itu. Jawabanku hoki dia karena di situ. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.